kartunnya lucu amat kayak tahun 90-an ya. No, 89 ini. Oh, 89. Iya, jangan ditambah-tambahin tahun. Zaman-zaman kita nonton Shinchan. 89 itu saya umurnya 9 tahun. Enggak dong. Enggak dong. Berapa tahun? 7 tahun. Loh, 89, 8 tahun. Oh, 8 tahun, bukan 7 ya? Oke. 8 tahun, belum ada Shinchan. Terus Anda tahu Shinchan ini dari mana, Pak? Dari aku pernah punya masa kecil, masa SMP, aku mau hidup itu, Mas. Sampai sekarang gitu. Jadi mungkin kartun itu ada di salah satu hidupku yang itu. Ada kok. Kamu nggak ngalamin ya? Baiklah. Dari lahir setiba umur 40. Masih loh. Tahu Shinchan dari mana? Tetangga gua. Ini belum apa dulu ya, kita udah mau berantem ya kan. Nah, yang kayak gini-gini nih, kadang-kadang ada hubungan yang mungkin hanya karena dari awalnya perang mulut, akhirnya sebagai laki-laki itu jengkel mungkin ya. Ditonjok mata gua gitu. Iya, mungkin. Tapi menurut gue itu gila sih. Maksudnya gini loh, gue sangat tidak respect laki-laki yang main tangan ke perempuan. Iya loh. Apa yang ada di benaknya laki-laki itu ya kira-kira? Nggak tahu. Maksud gue gini, kalau mau berantem, lo laki sama laki. Oke. Jotos-jotosan sana, no, silahkan, kayak gitu. Iya. Kalau perempuan ya biarkanlah dia berantem dengan perempuan, cakar-cakaran, jambak-jambakan. Gimana nasihatnya? Biarkan perempuan berantem sama perempuan, gimana nasihatnya, Mas? Biasa kan perempuan kayak gitu kan, kalau dia mau berantem. Ya kalau bisa berantem. Ini kalau memang terpaksa. Tapi jangan tuh laki-laki berantem dengan perempuan. Satu, kekuatannya udah beda. Kalau perempuannya bukan gue, kayaknya. Ini kan kita nggak kayak lagi nonton Miss Congeniality, di mana si perempuannya ini memang jago bela diri. Oke. Ini kita ngomong konteksnya case kebanyakan. Tapi gue happy dia tertangkap ya, walaupun kayak butuh waktu gitu nangkep si orang mana ini orang nggak tahu dia orang dari orang mana. nggak tahu yang lah pasti pokoknya menurut ini. gue ini laki-laki ini terlalu banget lah. Maksudnya terlalunya dalam artian di mana sih hati lo, di mana hati nurani lo? Nggak usah pakai hati nurani ya. Di mana sih utak lo? Kayak gitu loh. Ada, cuman nggak kepake. Ih, gitu menurut gue itu sadis loh. Karena iya loh itu sadis ya. Itu udah termasuk ke penganiayaan, Iyalah. penyiksaan, apalah nggak ngerti lah itu namanya. Masalah perempuan ini yang gue baca di berita ya, kan kita nggak tahu realnya gimana. Kita cuma baca dari berita perempuan ini disekap. Pertama dipacarin, terus disekap, terus udah gitu dianiaya, dipukul ya itu ya. Ya kalau udah sampai mohon maaf lahir batin sampai nggak bisa lihat lagi gitu kan. Ya makanya aduh. Makanya ya sekarang itu gimana orang bisa menikmati pencarian suami istri in this economy. Iya loh. Puyeng loh. Ya nih ya lewat Tinder deg-degan takut dibun-bun. Iya. Ya kan? Bener. Lewat aplikasi mana takut di apa. Mereka ini tadinya ketemunya di jalan, maksudnya di sebuah acara gitu, bukan lewat aplikasi. Oh, mereka ini memang ketemunya face to face awalnya. Ya. Gue nggak ngikutin sih, gue nggak ngikutin gimana caranya mereka bertemu. Nah begitu hasilnya dari mereka ini setelah kejadian ini. Nah gitu jadi tuh kayaknya kalau gue akhirnya lo tahu kenapa kan sampai sekarang itu belum menikah. Akhirnya lo memilih menjadi istilahnya solo maxing ya. Lebih menikmati dirinya sendiri, apa-apa sendiri. Iya. Bahkan dijodohkan kemarin pun dia menolak dengan sopan, kayak gitu loh. Kata-kata sopan atau tidak itu tergantung penerimaan ya. Iya sih. Tapi bagian dari lo-nya kan lo menolak dengan sopan. Iya, ya karena kalau buat jadi gini ya, kayak kasus-kasus viral ini kan kita nggak pernah tahu ya orang yang akan kita hadapin ini seperti apa. Iya. Pun perjodohan. Katanya, itu kan katanya ya, katanya si mas ini baik, si abang ini oke, ini berpendidikan apa sih, kan katanya. Iya. Kita juga kan nggak pernah tahu. Akan terbuka sampai ya sudah akhirnya kalian memang sudah jadian, sudah berumah tangga, atau mungkin sudah pacaran dulu atau gimana, baru akan kelihatan asli-aslinya toh. Nah makanya bukan sembari, makanya menunggu sampai akhirnya tahu itu gue sudah malas. Karena di awal aja
penyiksaan, penganiayaan itu bukan hanya secara fisik ya, verbal. Verbal itu menurut gue juga nggak bisa diterima loh. Iya, Mungkin ada orang yang bisa terima, tapi kalau menurut gue, misalnya nih ya, gue ngomong ke lo misalnya, contoh, ini cuma contoh ya, kok kamu nih dananya begini amat sih, Mbak? Sebagai perempuan kan kamu harusnya lebih rapi atau gimana? Itu sebenarnya udah masuk ke ranah itu. Ya, verbal abuse loh itu. Makanya dari awal karena yang mau dijodohkan kepada saya itu bicara masalah penampilan yang harusnya lebih sopan. Jadi gini, apa yang dia omongin tuh nggak ada salahnya. Apa yang dia omongin nggak ada salahnya. Salahnya hanya karena dia di waktu yang salah, dengan orang mungkin gue yang salah. Maksudnya tuh nggak semua orang menerima di pembicaraan pertama kali, lo udah ngomongin cara memperbaiki penampilan gitu. Iya, lo belum mengenal siapa lo, karakter lo segala macam, terus main enak-enak aja gitu, seolah-olah udah paling benar terus mau memperbaiki gitu kan. Iya, tiba-tiba misalnya kan kita juga kan kenalannya juga lewat video call ya. Iya. Video call itu misalnya nih dia pakai singlet gitu. Gue juga tidak akan menjudge. Hanya gue mau meneruskan apa enggak kan gitu pilihannya. Iya. Untuk gue ngomong, dia pakai singlet banget sih bang, kayaknya kurang kece deh misalnya. Iya. Itu kan gue melukai perasaannya. Other than gue melukai perasaannya, mending gue gak mau hubungan lagi. Betul. Iya. Karena menurut gue, oh ini bukan tipe gue nih, gak kayak gini orang yang ini pertama kali kenal misalnya. Iya. Lah, dia tuh menjudge penampilan, bukan pada waktu penampilan gue pada saat itu, tapi penampilan yang diceritakan oleh gue. Langsung dia judge. Ya. Menurut gue itu kayak kurang pantas lah ya. Indonesian Idol kali ya. Diseleksi. Kayak balik lagi kayak kasus tadi. Maksudnya ada laki-laki yang dalam hubungannya dia menyiksa perempuan. Gue sangat nggak bisa terima hal-hal kayak begitu. Iya. Ya, karena mungkin gue juga bukan dari keluarga yang bokap gue, maksudnya papaku itu walaupun suaranya keras, wah suara kalau dia marah itu yang wah menggelegar. Mungkin satu RT bisa dengar suaranya kalau dia menggelegar. Tapi gue nggak pernah lihat dia itu mukul perempuan. Dalam artian nggak pernah mukul mamaku atau tempelin mamaku atau apa itu nggak pernah sama sekali kejadian-kejadian kayak gitu. Jadi gue itu tumbuh besar di keluarga yang memang tidak pernah ada kekerasan dalam rumah tangga yang kayak begitu loh. Dalam keluarga gue ya, semua laki-laki di keluarga gue adalah flamboyan. Mungkin tidak bisa hidup dengan satu perempuan. Oh ya itu mah wajar, kita mah laki-laki biasa semua begitu. Kita laki, Anda bilang, coba Anda kaca di situ ada, bisa Anda ngaca. Kita laki-laki. Tapi pembenaran ya. Tapi flamboyan di keluarga gua tidak pernah menyentuh kaplok-kaplok gitu sama perempuan. Iya. Menyakiti secara verbal kali ya, Bo ya? Mungkin menyakiti secara verbal atau menyakiti secara halus. Secara halus. Dia selingkuh. Iya. Itu kan tidak secara verbal, tidak secara fisik main tangan, tapi secara hati itu menyakitkan pun. Tapi jatuhnya sama-sama masuk ke psikiater.